Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya akan bahas tentang organisasi. Jadi sebelum kita masuk ke organisasi, maka kita harus bahas dulu tentang manusia. Karena kenapa kok manusia? Karena di dalam organisasi itu pasti terdapat sekumpulan manusia. Kenapa sih kok ada sekumpulan manusia dalam organisasi? Karena manusia ini pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, yaitu dia itu butuh pada orang lain, tidak bisa berdiri sendiri, dan membutuhkan orang untuk menjalankan kehidupan. Jadi seperti itu. Maka karena manusia adalah makhluk sosial, butuh orang lain, dan juga orang lain butuh kita, maka dibentuklah sebuah organisasi, yaitu sekumpulan orang yang dikelompokkan ke dalam aktivitas kerja yang sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi itu merupakan organisasi. Jadi di sini organisasi intinya itu merupakan perkumpulan atau persekutuan manusia yang mempunyai tujuan yang sama. Contoh, guru PAI yang ada di SMP sekecamatan itu bergabung dalam satu organisasi, namanya adalah Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP PAI SMP sekabupaten atau sekecamatan. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Karena punya tujuan yang sama, yaitu guru PAI sama-sama ingin mengembangkan keprofesionalannya seperti itu sebagai guru PAI. Contoh lagi, ada yang namanya organisasi kedaerahan seperti di kampus-kampus. Semua mahasiswa yang berasal dari contohnya dari Jember atau Bondowoso atau Banyuwangi dan sebagainya kumpul dalam satu organisasi daerahan namanya Organisasi Kedaerahan Jember, Organisasi Kedaerahan Bondowoso dan Banyuwangi. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, organisasi sebagai suatu sistem. Jadi organisasi ini diibaratkan sebuah sistem, yang mana dalam sebuah sistem itu ada yang namanya input atau orang yang datang, kemudian ada lingkungannya, ada prosesnya, kemudian dari proses tersebut dihasilkanlah output. Jadi organisasi juga seperti itu. Jadi misalkan diibaratkan pengolahan bahan baku. Jadi inputnya itu adalah bahan baku, kemudian diproses di dalam sebuah badan usaha. Badan usaha ini merupakan organisasinya, kemudian menjadilah barang jadi atau jasa seperti itu. Sama dengan organisasi kemanusiaan. Jadi manusia yang awalnya itu diibaratkan adalah bahan baku masih mentah, ketika diproses dalam organisasi maka akan menghasilkan output atau manusia yang berkualitas. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita ketika sudah terjun atau sudah diproses dalam organisasi, maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, mental kita pun juga akan semakin terbangun, dan kita punya bekal dalam terjun dalam dunia masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian fondasi-fondasi organisasi. Jadi dalam organisasi itu terdapat fondasi-fondasinya, yang mana adalah ketika fondasi ini tidak ada, maka organisasi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Atau bahkan organisasi ini tidak akan berdiri seperti itu. Apa saja sih fondasi-fondasi ini? Yaitu menurut para ahli, fondasi-fondasi organisasi ini menggunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi atau landasan-landasan organisasi. Jadi
contoh menurut Edgar F. Hus, yaitu berpendapat tentang asas organisasi. Itu yang pertama adalah pembagian kerja. Dalam organisasi ada pembagian kerja, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Masing-masing punya tupoksi yang berbeda seperti itu. Kemudian wewenang dan tanggung jawab. Setiap anggota punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada disiplin, ada ketertiban, ada urutan kedudukan. Jadi ada yang tertinggi, kemudian sampai para anggotanya, kemudian ada pembayaran gaji di sana seperti itu. Jadi itu menurut Edgar F. Hughes. Kemudian menurut Alford ada asas tujuan. Jadi organisasi punya tujuan. Kalau organisasi tanpa adanya tujuan, maka akan terombang-ambing mau kemana jalannya organisasi tersebut seperti itu. Kemudian ada asas wewenang dan tanggung jawab dan sebagainya. Di sini banyak asas-asas yang dikemukakan oleh para ahli, tapi yang paling penting di dalam organisasi atau fondasi utama dan mutlak perlu ada dalam pelaksanaan organisasi yaitu tujuan organisasi harus ada. Kemudian pembagian kerja atau tugas dari masing-masing individu yang ada dalam organisasi. Kemudian ada koordinasi. Jadi tanpa adanya koordinasi, organisasi tidak akan dapat berjalan. Kemudian ada pelimpahan wewenang, ada rentangan kontrol, kemudian ada jenjang organisasi, kemudian fleksibilitas. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi. Sebenarnya banyak